Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami mempresentasikan hasil penelitian tentang pengaruh komunikasi interpersonal dan teamwork terhadap kinerja karyawan organisasi di PT X. Hasil ini penelitian ini kami lakukan Tri Cici Wijayanti dan Pak Suharis. Pada saat ini dunia bisnis sedang menghadapi masalah sehingga meningkatnya penurunan daripada kondisi perusahaan. Juga peningkatan kualitas dan pengenalan lebih jelas tentang pelatihan dan pengembangan memang dibutuhkan. Peningkatan kinerja juga akan memberikan kontribusi. Teamwork menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan daripada kerja. Kerjasama juga menjadi suatu daya dorong untuk memiliki energi. Bahtiar, pada kerjasama merupakan sinergitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai tujuan, menyampaikan kekuatan tentang ide-ide untuk kesuksesan. Kemudian Mayen dan Horsivik 2001 dan Yon dan T 2002, faktor yang dapat mempengaruhi teamwork anggota organisasi adalah berkesempatan untuk berinteraksi, dan ini merupakan hal yang dilakukan sama orang untuk memperbaiki daripada kondisi organisasi. Kemudian rumusan masalah, aspek komunikasi interpersonal berpengaruh pada kinerja karyawan. Kemudian apakah teamwork berpengaruh kepada kinerja karyawan di PT X? Adapun tujuan penelitian ini adalah mengungkap pengaruh komunikasi interpersonal terhadap teamwork dan peningkatan kinerja. Kemudian manfaatnya adalah memperkaya kasana manajemen, utamanya SDM dan perilaku organisasi, serta dapat meningkatkan untuk kinerja daripada karyawan. Adapun tinjauan pustaka penelitian tentang hal ini adalah yang awalnya dilakukan oleh Miner sama tentang kinerja, kemudian diperbarui dalam Dharma, dalam Veronica, Swasto, dan Judi. Sama aspeknya terhadap penelitian terdahulu adalah tentang kuantitas, kualitas, kemudian juga waktu, ketepatan waktu, kerjasama, sama dengan ini. Penelitian ini juga penelitian dari Dejanas, teamwork adalah sebagai kumpulan individu yang saling kerjasama, saling percaya, dan mendukung, bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian Muhammad menyatakan bahwa komunikasi interpersonal merupakan pertukaran informasi di antara seorang yang bahwa dalam hal ini bisa meningkatkan suatu teamwork. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian informasi, pikiran, dan sikap antara dua atau lebih anggota organisasi. Terjadi pergantian pesan baik sebagai komunikan maupun komunikator dengan tujuan mencapai saling pengertian mengenai masalah dan akan dibicarakan yang akhirnya diharapkan menjadi perubahan perilaku, dan tentu saja ini akan menjadi baik dalam hal peningkatan kualitas daripada sumber daya manusia. Kemudian komponen-komponen perilaku dalam komunikasi interpersonal menurut Suranto, komponennya ini sumber komunikator merupakan orang mempunyai kebutuhan untuk komunikasi. Kemudian komponen komunikasi interpersonal dalam Suranto juga merupakan orang yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, yakni keinginan untuk membagi keadaan internal, baik yang bersifat emosional atau informasional. Kemudian komunikasi interpersonal mempunyai beberapa tujuan, yaitu menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, berubah sikap dan tingkah laku untuk bermain dan kesenangan, dan juga untuk membantu. Tentu saja hal ini akan membantu di dalam objek penelitian. Kemudian objeknya dalam hal ini adalah koperasi K3PG, merupakan organisasi ekonomi berbentuk koperasi, yang
mana ini ada di bawah naungan Petrokimia Gresik. Didirikan 13 Agustus 1983. Antara lain kegiatannya swalayan, bangunan, properti, pengisian bahan bakar atau SPBU, pabrik petroorganik, air minum, bengkel, kendaraan bermotor, perdagangan umum, penjualan jasa, pupuk, angkutan, simpan pinjam, dan ini juga memiliki anak usaha yang berbadan hukum terpisah, yaitu Petrokarya Niaga, Petrokarya Mandiri, Koperasi Simpan Pinjam, dan Pembiayaan Syariah. Hipotesis penelitian adalah pertama terhadap pengaruh komunikasi interpersonal pada kinerja, kemudian yang kedua terdapat pengaruh timbuk pada kinerja karyawan. Adapun pengujian dalam analisa data ini menggunakan metode kuantitatif dengan statistik dan parametrik dengan SPSS dengan subjek 30 orang. Kemudian hasil regresinya dapat dilihat seperti berikut. Kemudian dalam hal ini jika signifikansi kurang dari 0,05 berarti indikator kuesioner valid. Jika koordinat lebih besar 0,6 berarti valid. Jika signifikansi lebih besar 0,02 berarti tidak berpengaruh. Jika lebih kecil berarti berpengaruh. Untuk komunikasi signifikansi 0,0 berarti lebih kecil terjadi perubahan, dalam hal ini berpengaruh. Untuk teamwork signifikansi 0,5 berarti lebih besar, jadi tidak berpengaruh. Jadi pengujian hipotesis untuk variabel independen. Uji regresi dengan variabel independen komunikasi terhadap variabel dependen menunjukkan signifikansi secara statistik pada tingkat 5%, di mana variabel ini memiliki derajat pengaruh dengan signifikansi yang rendah. Kemudian artinya bahwa variabel ini secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Jadi hipotesis pertama yang menyatakan komunikasi berpengaruh terhadap kinerja diterima. Kemudian yang kedua, pengujian hipotesis untuk variabel independen teamwork, uji regresi dengan variabel dependen dan variabel independen menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 5%. Artinya bahwa variabel teamwork secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Jadi hipotesis 2 yang menyatakan bahwa teamwork berpengaruh langsung terhadap kinerja ditolak. Kemudian pembahasan dalam hal ini kita kaitkan dengan teori-teori yang ada Muhammad Ihsanul 2011 mengenai pengaruh komunikasi interpersonal. Kemudian juga hasil penelitian dari Muhammad Ihsanul 2011 bahwa menjelaskan bahwa pengaruh interpersonal positif terhadap teamwork. Dan ketika pola komunikasi di organisasi dipersepsikan baik, maka teamwork karyawan akan menjadi baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang kami lakukan, di mana dengan adanya komunikasi ini maka terbukti kinerja akan menjadi meningkat. Kemudian kesimpulan, komunikasi interpersonal perlu dimiliki oleh karyawan. Ini merupakan satu program yang perlu disusun dengan tujuan mengasah keterampilan seseorang dalam melakukan komunikasi interpersonal sehingga seseorang mempunyai kecakapan sosial dan perilaku yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada sumber daya manusia, juga akan memperbaiki komunikasi terhadap rekan kerja melalui komunikasi yang baik. Kemudian individu ini akan menjadi lebih nyaman bersama anggota timnya sehingga teamwork terhadap organisasi menjadi lebih tinggi sejalan dengan penelitian yang disampaikan Novianti 2008. Penelitian teamwork ini tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini karena sifat pekerjaan di koperasi banyak menuntut tugas mandiri dan mungkin tidak terkait dengan teamwork. Mungkin hanya beberapa pekerjaan aja yang menuntut adanya teamwork. Dalam hal ini kami menyarankan diperlukan penelitian lanjutan untuk melengkapi apa saja yang akan berpengaruh kinerja lain selain komunikasi interpersonal dan teamwork. Kemudian mungkin juga hal ini akan dilakukan pada penelitian mendatang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Tentu saja hal ini akan meningkatkan kinerja daripada organisasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.